silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, hari ini saya mau menerangkan tentang salah satu hukum tajwid, yaitu ikhfa haqiqi. Nah, tapi sebelum itu, kita doa dulu ya. Teman-teman ikutin saya. Insya Allah saya yang pandu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Oke. Alhamdulillah. Berdoanya nanti lebih lembut lagi ya. Ini tuh terlalu tegas. Kayak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi lebih A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suaranya lebih direndahkan lagi dan lebih lemes lagi. Oke? Oke. Oke, Agak lanjut. adrenalinnya ya, agak terpacu. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita udah berdoa, mudah-mudahan apa yang kita mohonkan dalam doa kita tadi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan penerimaan yang paling baik, insya Allah. Nah, sekarang kita mulai ya materi kita pada hari ini, yaitu tentang ikhfa haqiqi. Nah, ini ada dua kata ya, teman-teman. Yang pertama itu ikhfa, yang kedua haqiqi. Ikhfa Tulis, itu, tulis, 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 tulis. oh iya, Bentar, aku oh, jadikan betul. aku jadikan Kak Elsa host. Eh, Oke, silahkan. Share screen. Share screen. Silahkan. Masih loading. Oke. Kalau kayak gini emang Kak Elsa kameranya mati ya? Nggak tahu juga, Ustazah. Ini soalnya nggak kelihatan.
Kok refresh ya? Unexpected lazy component apa ini? Coba ulang lagi. Balik, Coba lagi ke lihat lihat koneksi. lihat kameranya dulu, aman gak kameranya? Loh, kok keluar? Iya, kalau unexpect itu berarti nggak bisa buka. Balik lagi di awal, coba kameranya di-on-kan lagi. Oh iya. Hmm. Coba diulang lagi share screen-nya. Share screen. Ini ada tulisan kesalahan koneksi. Oh, Tidak oh. dapat memuat papan tulis ini. Berarti memang ada gangguan di situ. Ya udah, lanjutin dulu aja. Belum bisa tulis berarti. Lanjut, ikhfa Dapat. itu. Oh, ini langsung mati ya videonya. Iya, memang karena gangguan itu. Oke, lanjut. Ikhfa itu artinya Kok saya nggak lihat Ustazah ya? sekarang lihat aku nggak? Nggak ada Ustazah. Nah, Oke, udah. 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 Ya, silakan. Oke. Nah, jadi teman-teman, ikhfa itu artinya samar. Sedangkan hakiki artinya pasti atau umum. Nah, Sebentar. ciri-ciri Kalau misalnya terjadi gangguan papan tulis kayak tadi, bahasanya gimana ke teman-teman? bahasanya kayak gini. Mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan koneksi gitu. Benar nggak Sobat? Jangan pakai begitu, ngomong dulu, ngomong dulu, ngomong dulu. Mohon maaf ya teman-teman, di sini sedang terjadi kesalahan koneksi. Jadi papan tulisnya itu nggak bisa kepake dulu ya. Udah segitu doang. Iya, Harus ada jaminan mereka tetap bisa terbantu walaupun tanpa papan tulis. apa ya? Apa jaminannya? Ceritanya nih kan wajib pakai papan tulis. Ternyata kewajiban ini tidak bisa tertunaikan. Gantinya apa? Harus ada ganti. Nggak boleh cuma minta maaf doang. Oh iya iya iya, jaminan ya. Iya, jaminannya apa? Oke, nah jadi kayak gini misalnya. Eh, maaf ya teman-teman, di sini sedang terjadi kesalahan koneksi. Jadi nggak bisa pakai papan tulis dulu. Nah, untuk sekarang, eh, apa ya? Nah, minta maafnya itu jangan kayak maaf ya teman-teman, jangan gitu. Tetap elegan. Elegan itu memang kita salah, tapi kita tidak kayak memohon banget. Lebih elegan minta maafnya. Teman-teman, saya mohon maaf. Seharusnya saya menggunakan papan tulis karena dengan menggunakan papan tulis itu lebih enak untuk teman-teman bisa punya gambaran tentang materi yang kita bahas. Tapi ternyata di sini lagi ada gangguan sinyal atau gangguan koneksi gitu ya. Jadi, insya Allah saya akan berusaha menjelaskan sedetail mungkin melalui kata-kata dulu. Nanti, kalau koneksinya sudah bagus, kita bisa gunakan papan tulisnya. Oke, jadi nggak kayak maaf ya teman-teman, gitu. Jadi kita harus tetap menyampaikan kabar duka ini dengan biasa aja, terus di akhir pada saat kasih jaminan itu harus bahagia. Jadi dia nggak, ya, tapi tenang aja teman-teman, saya akan menjelaskan dengan sedetail mungkin supaya teman-teman tetap bisa memahami lewat kata-kata saya. Gitu. Oke, ditambah lagi. Oke, Oke, Ustazah. oke Kak. Gitu. Keren. Ulang, coba. Perkara pen kagak bisa aja jadi.
Nggak apa-apa Ustazah. Ini melatih apa ya? Mungkin Iya, ini takdir takdir saya untuk melalui tidak adanya pen. iya. Jadi speaking memberi pengertian kepada audiens tentang kurang apa namanya kurangnya media, kurangnya support media. Jadi, tapi itu nggak akan mengurangi keilmuan yang dia terima, gitu maksudnya. Coba diulang. Kok senyumnya ketahan? Ada Coba, ini khawatir 30 menit speaking saya di. coba diulang. Oke, 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 oke. Bismillah. Teman-teman, aku kayak ini ya. Teman-teman, sebenarnya seharusnya saya menggunakan papan tulis. Teman-teman, seharusnya saya menggunakan papan tulis. Cuman sekarang lagi ada gangguan koneksi. Tapi teman-teman tenang aja. Insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin. Gak Ulang, apa-apa, ulang, ulang. gak apa-apa kan pelan-pelan. Teman-teman, seharusnya saya bisa menggunakan papan tulis untuk menjelaskan ini ke teman-teman. Tapi ternyata di sini ada kesalahan koneksi atau ada gangguan koneksi. Teman-teman tenang aja, kita akan tetap melanjutkan pembelajaran. Saya akan menjelaskan dengan sedetail mungkin supaya teman-teman bisa paham. Nah, teman-teman juga boleh bertanya. Gitu. Bismillah. Teman-teman, teman-teman, seharusnya saat ini saya menggunakan papan tulis untuk menerangkan materi ini ya. Hanya saja saat ini sedang terjadi kesalahan koneksi yang tidak diduga-duga ya teman-teman. Tapi tenang aja, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan materi ini untuk teman-teman semuanya. Oke? Ya, Gimana, sudah, Ustazah? sudah lancar. Cuma rasanya belum dapat. Jadi Gimana? sama kayak kita belajar tilawah, Kak. Bacaannya benar, tapi zauknya belum ada. Sedangkan yang paling penting itu zauk. Ya, Oke. benar itu juga penting. Tapi kalau kita bicara seni mengajar, rasanya yang harus lebih diutamakan. Gitu ya, teman-teman. Iya, Ustazah. Jadi kalau kalau kakak udah akrab juga sebenarnya nggak masalah teman-teman. Maaf ya, harusnya aku pakai papan tulis ini. Tapi ternyata ada gangguan. Jadi nggak apa-apa juga sih. Setelah kita udah coba gaya kayak tadi, nah kita bisa seiring berjalannya waktu, teman-teman udah akrab, nggak apa-apa juga kalau teman-teman maaf ya, harusnya aku pakai papan tulis. Tapi ternyata ada gangguan. Tapi tenang aja, nanti aku akan jelasin. Gitu. Tadi itu kan karena memang dari awal berdoanya aja udah formal banget kayak lagi berdoa di istana negara. Tegang Ustazah, napas saya tuh di sini, Ustazah. Udah naik ke sini. sampai harus minum dong. Gak pernah Kak Elsa ngaji tuh ada minumnya. Kali ini tuh Ini bener langsung disiapin. Oke, dilanjutkan dulu. Oke, lanjutkan berarti di materi berarti ya. Ya, di materi. Oke. Nah, teman-teman, ikhfa itu artinya samar. Sedangkan hakiki, bacanya panjang ya, hakiki gitu ya. Artinya pasti atau umum. Kalau panjang Nanti, berarti hakiki. Kok oh iya, hakiki? ya Allah. Ulang ya Ustazah ya. Sedangkan hakiki
Sedangkan hakiki, nah teman-teman pastiin saat membaca hakiki itu ki-nya itu panjang ya. Menyebutkan, bukan membaca. Kalau membaca ada tulisannya. Oke. Sedangkan hakiki, nah teman-teman kalau nyebutin hakiki itu panjangin ya, ki gitu. Oke, saya ulang. Ki. Oke, Oke, yang belakangnya nggak panjang. ki, oke, oke, oke. Ya, Sedangkan hakiki, nah teman-teman kalau nyebutin kata hakiki itu panjangin kayak gini. Hakiki, hakiki, kayak gitu ya. gitu. Terus. Itu artinya pasti atau umum, teman-teman. Nah, nanti di dalam Al-Quran ada ciri-cirinya, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, صاد ضاد طاء ظاء فاء قاف atau kaf, ada 15 huruf ya teman-teman, maka dibaca lama teman-teman. Contohnya pada kata anfusi. Oke, kenapa saya pisah nih biar paham ya? Saya sebutin tadi tuh pisah. Anfusi. Yang pertama an. An itu adalah berakhir dengan huruf nun sukun, teman-teman. Kemudian fusi itu berawal dengan huruf fa. Nah, kalau kita gabungin an fusi ini kita gabungin, maka akan bertemu huruf terakhir di an dan huruf pertama di fusi. Ketemulah dia nun sukun dan fa itu teman-teman. Nah, astagfirullah. Maka cara bacanya yang benar adalah enfusi. Bunyi en itunya, bunyi ennya itu di sini teman-teman, di fa, di makhraj fa. Saya ulang ya. Enfusi. Jelas ya? Jelas. Bukan angfusi. Bukan di belakang itu, teman-teman nggak bisa lihat ya. Tapi bisa dengar kira-kira bunyinya dari mana. Bukan teman-teman. Bukan fusi. Jelas ya? Bukan NG ya, teman-teman. Oh iya, bukan Kalau NG. doang, ya nanti boleh aja, tapi lebih jelasnya fusi. Bukan NG ya, teman-teman. Tapi baru tambah lagi. Kalau misalnya bunyinya di sini tuh, kalau teman-teman mau cek udah bener belum tepat di makhraj fa, teman-teman colek aja bibir bawahnya. Kan makhrajnya itu di bibir bawah nih. Kalau teman-teman colek bunyinya pudar, berarti itu sudah benar. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tetap di sini, cuma mengunci bunyinya di NG, di pangkal lidah, itu walaupun digigit tetap nggak ada perubahan bunyi. Ang, karena memang bunyinya tidak di sini, tapi di dalam. NG, NG. NG. Coba Oke, diulang. tadi sampai mana? Oke. Sudah benar, cuma kurang keterangan NG aja. Dan bisa bisa ditambah lagi dengan pudarkan supaya dia lebih Oh, paham posisinya. oke. Jadi bukan NG ya teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ingin membuktikan ini sudah benar, ingin menguji gitu, ini udah benar belum penyebutannya gitu. Bisa dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi eh, dengan cara apa namanya colek bibir bawahnya itu kalau tidak ada perubahan bunyi,
berarti masih salah teman-teman. Sebaliknya, kalau ada perubahan bunyi, berarti benar. Kayak gini. Yang benar dulu ya. Yang benar dulu kayak gini. Jelas kan bedanya? Jelas. Oke. Teman-temannya. Oh iya. Terus, Sedangkan kalau yang salah nih teman-teman, biar teman-teman colek ini sampai bawah juga nggak akan dia berubah bunyinya. Kayak gini. Nah, kayak ya. gitu teman-teman. Ya, Jelas kan? betul. Ya, bagus. Terus, kenapa lagi huruf fa? Memang takdirnya harus huruf fa supaya penjelasannya tuntas. Oh iya. Dan paling enak di apa ya, kalau liatin ke kamera tuh jelas banget. Iya. Oke, lanjut. Nah, kemudian teman-teman, Oh iya, sebentar, sebentar. Aku mau ingetin lagi. Baiknya tidak banyak, apa namanya? teman-teman. Apa namanya? Apa namanya gitu. Lanjut. Oh, apa namanya? Apa namanya? Hormat. Lanjut. Tadi kita sudah sampai cara baca yang benar dan cara baca yang salah. Cara baca. Iya, saya Cara tulis baca yang benar dan salah. sekarang. Teman-teman, saya mau sharing. Ada loh beberapa kesalahan yang umumnya kita dapati di masyarakat tentang cara praktik penyebutan ikhfa haqiqi ini teman-teman. Menurut saya nih ya, yang pertama, membunyikan semua huruf ikhfa haqiqi itu dengan bunyi eng gitu. Misalnya pada kata anta, itu kan nun sukun ketemu tak ya teman-teman ya. Itu tuh dibaca gini, Bertemu ya, bertemu. bertemu, Bukan bertemu, ketemu. Kalau ketemu tuh ketemuan. ketemuan, ngedit itu. Nun sukun ngedit sama tak. Kecuali memang sengaja mau dirubah katanya. Kayak tadi, nun sukun ngedet sama ta. Ah, itu memang kita niatin. Itu nggak apa-apa. Supaya memang kita punya istilah yang mungkin ini unik bagi audiens. Yang unik itu paling bisa diingat. Itu nggak apa-apa. Kita, Bertemu aja dah. ya, bertemu itu kan speaking ya. Tapi kalau misalnya udah lancar dan memang mau dibikin heboh, sepakat aja teman-teman. Kalau misalnya saya gunakan kata ngedet, berarti itu ada pertemuan antara dua huruf. Jadi kita boleh pakai kata entah ketemuan, entah ngedet. Itu kayak saya ngomong ke audiens, nggak apa-apa. Jadi memang udah disepakati di awal. Oke, kita sepakat bertemu aja ya. Iya, lanjut. Nah, itu tadi teman-teman. Misalnya nun sukunnya bertemu dengan huruf ta. Itu tuh dibaca kayak gini. Angta. NG. Bunyi ikhfanya NG. Padahal kan yang benar tuh anta. Ingat ya teman-teman, nggak semua huruf ikhfa itu dibaca NG. Nah, NG itu condongnya itu ada dua huruf ikhfa yang apa namanya? Apa Yang namanya? bunyinya itu Itu. Itu kata-kata yang sering keluar di saat kakak agak mulai loading. Sama itu proses loading di kepala. Terus ya sudah. Boleh lanjut. minum dulu nggak? Sambil aku mau bilang,
Nah, pada saat kakak ngejelasin tadi itu sebenarnya nggak ada yang salah. Cuma karena aku lagi sadar banget ya, aku lagi sadar banget, usahakan jangan menggunakan kata langsung. Orang-orang di lapangan itu mereka mengucapnya angta. Padahal kan yang benar, padahal kan yang benar itu kesannya tuh kita langsung tembak kalau dia tuh salah. Kurang halus Padahal, kita, kurang halus kita nyalahinnya. Nah, cara halus tuh gini. Padahal kalau kita ingat lagi yang tadi di awal ikhfa itu artinya samar. Kalau eng kan udah nggak samar. Kalau samar itu berarti memang nggak jelas bunyinya. Nggak tahu posisinya di mana. Walaupun makrojnya udah mendekati ta, tapi kan bukan langsung nempel an. Karena kalau kita bilang an, itu juga nggak samar. Gitu. Kira-kira nih, kalau dibaca angta, samar nggak? Jadi tuh sebenarnya tujuannya kita mau nyalahin dia. Tapi biarkan dia yang menyadari kesalahannya. Kalau tadi tuh keren bahasanya, banget. tadi tuh kalau kakak langsung bilang, padahal yang bener kan anta. Iya, Jadi kayak udah orang demo langsung, ya. iya, jadi kayak gua yang benar, lu salah, gitu. Ya, lihat kak, kaget-kaget dan terhaus-haus. Silakan. Napas masih ada? Aman-aman, cuman agak di atas dikit. Di awalnya di sini, sekarang udah di sini, berarti tambah sesek. Harusnya tuh kan makin lama makin turun ya, makin rileks gitu kan. Ya, Nah, bismillah. oke. Oke, saya ulang ya, teman-teman ya. Teman-teman. Ustazah, saya ulang ya. Nggak apa-apa, aku jadi teman-teman. Tadi di mana ya? Oke, Itu di kesalahan umum antah. kita. Nah, ya. Nah, teman-teman, tadi di kata anta, sering tuh kita dengar orang-orang bikin, ulang. Sebagian ya, sebagian. Jangan Sebagian. bilang orang-orang aja. Sebagian ada yang membacanya. Oke, teman-teman, pada kata anta, sebagian ada yang membacanya itu kayak gini. Angta, NG, bunyinya NG. Padahal kan kalau kita merujuk ke arti sesungguhnya dari ikhfa itu tadi, artinya itu kan samar, teman-teman. Nah, Kak Elsa, aku mau ingetin lagi. Kakak sadar nggak? Kakak pas bilang angta tuh kakak megang ini. Sadar nggak? Mm-mm, sadar. Kenapa? Kenapa megang ini? Sayang kalau nggak dijelasin. Angta NG itu ada di sini, teman-teman. NG. Ini tiba-tiba angta. Ini kenapa tangan ikut-ikutan naik? Refleks ya. Refleks. Nah, disadari refleksnya dan diperjelas aja kenapa akhirnya refleks itu terjadi. Jadi kayak gini, kalau diulang itu langsung bilang aja, teman-teman, kalau teman-teman sadar, tadi pada saat saya menyebut angta, saya pegang ini. Kenapa? Karena NG itu bunyinya di bagian pangkal lidah. Pangkal lidah ini ada di sini. Kan nggak mungkin saya masukin tangan ke dalam. Hah, gitu aja. Jadi kadang-kadang itu gak apa-apa loh karena tingkat keberhasilan salah satu tingkat keberhasilan seorang salah satu tingkat keberhasilan seorang speaker adalah dia mampu menjadikan dirinya tuh lawak buat audiensnya gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak mungkin juga kan teman-teman kalau saya tunjuk dari dalam mulut
Angta. Tapi saya tunjuk lewat sini. Coba, menyadarkan audiens tentang refleksnya Kak Elsa tadi. Menyadarkan audiens. Setiap scene-nya itu ya. Oke teman-teman, kata anta sebagian orang itu menyebutnya tuh kayak gini. Angta. Tuh. Seolah-olah apa namanya bunyinya tuh di sini. Apa namanya? Angta. Hmm. Sabar. Bukan seolah-olah, emang benar, emang bunyinya di sono. Tadi nyadar pas bilang seolah-olah nih itu emang benar di situ, tapi udah kadung keluar Ustazah. Soalnya udah mulai banyak tembakan, jadi mulai pudar-pudar nih. Kata-kata aneh-aneh mulai keluar. Oke, oke. Kata anta, sebagian orang mengucapkannya itu kayak gini teman-teman. Angta, bunyinya di sini. Angta, gitu. Pakai NG. Oke, NG. Bentar, bentar. Oke. Kak Elsa tenang dulu. Aku mau jelasin. Kak Elsa jadiin aku host lagi. Karena kalau diterusin Kak Elsa akan makin banyak lupanya. Udah mulai nggak tenang. Aku mau jelasin kenapa Kak Elsa kayak gini, nggak tenang. Ada teori ilmiah. Gimana caranya ini? Kak Elsa tekan partisipan, terus tekan Partisipan. tekan nama aku, terus tekan titik tiga. Sebentar, saudara. Partisipan ya. Mm-mm. Peserta maksudnya. Ah, you are host. Aku udah jadi host. Oke. Coba. Nah, nah ini aku mau kasih tahu. Aduh, ini Kak Elsa kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Mana ini aku? Ya, mana ya cara aku nulisnya? Eh, aku lupa lagi cara nulis. Cara nulis. Bentar Kak, bentar. Harusnya sih aku ada di bagian bawah sini, cuma dia udah ada di mana lagi nggak tahu nih. Coba Kak Elsa jadiin aku deh. Sebentar. Soalnya aku nggak bisa Di sini udah host. whiteboard. Coba ya. Kelihatan nggak? Masih desktop doang yang kelihatan. Ah, ini udah. Ah, jelas ya. Jelas-jelas. Sedang loading. Ya. Masya Allah. Nah, gini. Kak Elsa tuh kalau misalnya pada saat kita manusia ya, kalau manusia itu lagi nggak tenang, nafasnya tuh nggak bagus. Ini aku pakai tangan ini karena pulpennya lagi nggak mau. Oh, udah. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan tidak baik, nafas ini terganggu. Kalau tenang, berarti kita lagi dalam keadaan baik dan terkontrol. Tapi kalau misalnya nafasnya ini buru-buru atau terengah-engah,
ini berarti terjadi gangguan kontrol. Bukan nggak terkontrol, kita menyadari itu, tapi kontrolnya lagi sedikit terganggu. Ya, caranya gimana? Kuncinya kembali lagi ke tenang. Kak Elsa bisa tarik nafas dalam, baru hembuskan. Karena apa? Kalau misalnya Kak Elsa tidak tenang, akan terjadi nih efek dari tidak tenang itu akan banyak banyak muncul masalah lagi. Banyak muncul gangguan baru bisa jadi. Gangguan baru seperti apa? Ludah banyak atau kurang. Ludah jadi banyak atau kurang. Jadi orang kenapa kehausan? Produksi air liurnya jadi berkurang. Itu karena efek kurang tenang. Atau lebih banyak, makanya orang keselak sama ludah sendiri. Ya kan? Bisa kayak kita a'udzubillahi minasyaitonir rojim. Itu karena produksi air liurnya lagi banyak-banyaknya. Atau pada saat Kak Elsa masih dalam proses pengendalian kontrolnya, nanti yang terjadi adalah bisa jadi muncul kesalahan baru lagi. Kesalahan bertambah. Kalau misalnya kesalahan bertambah, efek ke audiens apa? Yang awal-awal audiens itu nggak connect dengan kesalahan kita, audiens mulai connect, mulai sadar dengan kurangnya kita. Nah, kalau efeknya audiens mulai sadar, nilai kita di mata audiens rendah. Kalau nilainya udah mulai rendah, mereka akan mulai tidak yakin dengan kita. Kalau misalnya dia tidak yakin dengan kita, artinya penjelasan kita bisa tertolak. Ini efek jangka panjang dari kurang tenang. Sembuhinnya gimana? Tinggal kembali lagi nafas. Bisa ada teori 478. 478 itu 4 detik tarik, 7 detik tahan, 8 detik hembuskan. Lakukan berulang sebisa mungkin setiap Kak Elsa lagi memang butuh ketenangan. Ini nggak cuma pada saat lagi mau ngajar. Misalnya Kak Elsa lagi stres, lagi mau marah, atau jengkel. Biasanya tuh kan langsung ke sini, gangguannya tuh di nafas.